Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan ngaji kita yang telah kita bahas terjemah kata perkataannya tadi sebelum Isya. Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 134, 135, 136. Surah Ali Imran ayat 134, 135 dan ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu sebelumnya kita semuanya sudah bersama-sama membahas, kita semua sudah setuju, kita semuanya sudah sepakat, yang bilang bukan saya, yang bilang Allah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba. Ya, riba yang bagaimana? Berlipat-lipat yang dilipat gandakan. Ya, minggu lalu kita bilang riba itu ada dua jenis. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Ya, riba fadl ini riba yang bagaimana? Riba yang dilakukan barang yang setara, tapi ketika ditukar terjadi penambahan nilai. Namanya riba fadl. Contohnya apa? Ketika mau hari raya, kita mau kasih sangu buat anak-anak, tapi nggak mungkin pakai uang yang lungset. Kita tukarlah ke orang yang ada di pinggir jalan. Kita tukar uang 100.000 dengan uang 2.000 yang bertumbuh-tumbuh sehingga nilainya 100.000 yang sama tapi dikurangi. Jadi nggak sampai 100.000. Ya. Ketika masuk ke kita tinggal 90.000 misalnya. Atau
bukan dikurangi tapi ditambahi. Kita ngasih 110.000, dia ngasih 100.000 ke kita. Ini namanya riba fadl namanya. Ada lagi namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah riba yang biasanya berkaitan dengan hutang piutang. Ya. Seumpama mawon naudzubillah. Umpama Pak Ridwan ini adalah pemilik koperasi, ya. Meminjamkan uang ke saya dengan akad riba. Sudahlah dengan akad yang riba, nanti kalau telat dikasih denda. Seperti itu. Sudahlah nanti dikasih denda, ketika mau ngambil barang, maka barangnya itu akan dikenakan tambahan. Seperti itu. Makanya disebut berlipat-lipat yang dilipat gandakan. Sudahlah kena denda, sudahlah kena riba, tambah kena denda. Ini namanya berlipat-lipat yang dilipat gandakan. Mohon diingat-ingat kalimat dari saya. Ketika kita sedang beriba, entah itu kita yang meminjamkan uang ataupun kita yang pinjam uang, mohon diingat kata-kata saya. Umpama kita ingin meriba dengan tujuan mau beli mobil atau mau beli rumah. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau waktunya kita punya mobil, kita akan punya walaupun tanpa meriba. Kalau belum waktunya kita punya mobil, walaupun kita meriba, sekalipun kalau belum waktunya dapat mobil, gak akan dapat mobil itu. Kalau mau testimoni banyak orangnya. Dia berusaha bagaimana lah ambil rumah ini, gak punya rumah Ustadz. Saya mau ambil cicilan rumah sajalah. 2 tahun mencicil. Tiba-tiba tanahnya ternyata sertifikatnya nggak sah. Nah, disita, jadi sengketa, diambil sama bank, kalah di pengadilan, selesai. 2 tahunnya bagaimana? Hilang. Kalau belum waktunya, walaupun kita paksakan dengan riba nggak akan dapat. Tapi kalau sudah waktunya, walaupun tanpa riba pun kita akan tetap dapat. Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hal itu. Oleh karenanya kalau bolehlah tausiah dari saya, marilah kita hindarkan diri dari riba. Kalau dibilang sulit, pasti. Zaman sekarang ini, ya walaupun kita berusaha berhindar diri dari riba, kadang-kadang juga masih kena cipratannya. Ya, seperti itu. Makanya kalau bolehlah ya, kita saja sudah berusaha menghindar masih kena cipratannya. Apalagi kalau kita sengaja berjalan di atas jalan riba. Ya, saya ingatkan lagi untuk yang kedua. Pesan saya yang kedua. Riba bukan hanya berkenaan tentang harta. Riba juga berkenaan tentang barokah yang kita dapatkan. Ya, jadi berkah itu tidak selalu banyak nominalnya, dikit, tapi kalau Allah berikan keberkahan di dalamnya, dengan harta yang kita miliki semakin jembar hati kita. Dengan berkah yang kita miliki, ibadah yang tadinya biasa-biasa tambah nikmat lagi menjalaninya. Ini namanya barokah. Mohon diingat-ingat, riba bukan hanya tentang harta, tapi riba juga berkenaan tentang barokah hidup yang kita jalani sehari-hari. Jangan kalau lihatlah ya, mbah-mbahan kita zaman dahulu, mereka ini hidup, mereka bahagia. Walaupun dikata mereka setiap hari ini kadang-kadang makannya ubi direbus kasih garam, ya. Gak punya uang lah mereka ini, beli kerupuk di pasar, nasi kasih garam, kecap dikasih kerupuk, udah makan. Tapi kalau kita lihat wajahnya ini, ya kemana-mana senyum, kemana-mana ceritanya enak. Zaman sekarang banyak orang yang setiap hari makannya ayam, makannya nasi enak, ada sambelnya, ada lalapannya, ada kulupnya. Tapi lihat wajahnya itu, surem-surem lah mereka itu. Ya. Apa yang mempengaruhi? Bisa jadi karena barokah. Orang dulu kalau nggak punya, ya mereka makan seadanya. Alhamdulillah. Kadang-kadang adalah di zaman sekarang ini fenomena ya, kalau nggak punya utang, rasanya hidup nggak enak. Ya. Walah Pak Ustadz, saya ini loh,
Rasanya kalau utang saya itu di koperasi nggak ada, itu kerja itu kurang semangat Pak Ustadz. Ada orang seperti itu tuh ada. Bilang langsung ke depan wajah saya itu ada orang-orang seperti itu. Jadi saya ini pinjam uang ini bukan karena butuh, tapi karena biar semangat, hobi. Ya salam ya. Ada orang-orang seperti itu, unik-unik seperti itu ada Pak ya. Itu antik tapi nggak perlu dilestarikan ya seperti itu. Ya salam. Orang zaman sekarang kalau jenengan perhatikan iklan-iklan pinjaman ya, iklan-iklan utang yang ada di internet ya. Kamu mau liburan, pinjam aja. Liburan pun pinjam uang zaman sekarang. Itu dia. Makanya kalau boleh lah tausiah dari saya, kalau nggak perlu-perlu banget, nggak mepet-mepet banget lah, jangan kita meriba, ambil utang, apalagi sampai meriba. Pernah kita bahas juga ayat yang paling panjang dalam Al-Quran menerangkan tentang hutang. Ya, yang bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Utang ini menjadi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, sekaligus menjadi urusan yang paling panjang bagi manusia. Enggak dia lunasi di dunia, akan dia bayar di akhirat nanti. Seperti itu. Apakah kita bisa Pak Ustadz masuk ke surga lewat jalur ngutangi orang? Wallahu alam. Lewat jalan terdolimi? Wallahu alam ya. Seperti itu. Kalau boleh lah tausiah dari saya, jangan banyak berhutang, apalagi meriba ya. Kalau kita mau beli rumah lah, kalau ada uang kita beli rumah. Kalau beli rumah nggak mampu kita beli tanah. Tanah mau dijadikan rumah mahal Pak Ustadz, lebih baik mahal daripada meriba. Kalau nggak punya uang buat beli rumah nggak mampu, nggak mampu beli tanah, nabung dulu, Bismillah ya, Bismillah. Nggak bisa Pak Ustadz, inflasi setiap bulan tuh tinggi, gaji saya sedikit, inflasinya tinggi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan. Sia-sia kita mau diberikan rumah sama Allah Subhanahu Wa Taala lewat jalur maksa, yang kemudian rumah itu kita huni tapi tidak Allah Subhanahu Wa Taala datangkan keberkahan di atas rumah itu, buat apa? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho, bukan kata saya, kata Allah dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Baru kemarin kita baca ya, ayat ke 130 surah Ali Imran, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang riba. Sebegitunya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjauhkan kita dari namanya riba. Betul. Riba ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan satu pembahasan yang bagi kita, Ustadz, saya senang kok, orang yang ngasih pinjam juga senang kok. Bu, ini bukan masalah hamba dengan hamba yang senang, Allah yang tidak ridho. Mau sampai mana saya bilang riba itu nggak boleh. Tapi kalau orangnya bilang saya suka kok, orang yang ngasih pinjaman juga suka kok. Nah, suka sama suka. Ya salam. Baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan, kemampuan. Bahkan zaman sekarang ini naudzubillah, mau haji pun lewat jalur riba. Ada banyak. Ada banyak. Ya, baik. Kalau bolehlah ya, saya tuh mau bilang sampai mana. Kalau bolehlah kita pakai uang yang halal, pakai cara yang halal. Ustadz, ini kalau saya nggak meriba, nggak mungkin lah saya ini bisa berangkat umroh. Bukan seperti itu. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya waktu, berikan kepadanya kesempatan, matur nuwun mangke, sudah berikan kepadanya ini kesempatan, mau nggak mau Allah akan berikan jalan. Seperti itu, okay? Tiba-tiba datanglah tetangganya, ya, Pak Thohir, ini kebetulan tahun ini saya mau umroh, kaki saya sakit, bagaimana kalau jenengan yang umroh saya biayain? Nah, seperti itu. Siapa yang tahu? Banyak kejadian-kejadian seperti itu.
Ada tetangganya sudah berniat berhaji, daftarlah 10 tahun, 15 tahun lamanya. Ketika barang sudah mau pergi berhaji, ternyata sakit-sakitan, ya. Akhirnya haji badal. Siapa yang disuruh berangkat? Orang lain. Orang lain ngimpi apa? Tiba-tiba berangkat haji. Seperti itu, ya. Baik, mohon diingat kata-kata saya. Kalau memang sudah waktunya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kita. Walaupun kita dikata nggak pernah pantas, nggak pernah layak untuk menerimanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bilang hari itu kita sudah pantas, hari itu kita akan berangkat, Allah akan berangkatkan kita. Sebaliknya kalau memang belum waktunya, kita maksa, bagaimana caranya harus pergi walaupun meriba. Walaupun caranya bagaimana, kalau Allah tidak ridho, nggak jadi berangkat, nggak jadi dapat. Inilah definisi tentang riba. Makanya kalau ada pertanyaan lah, saya ini berusaha Pak Ustadz, ya, berusaha di pasar, jualan sudah lebih dari 20 tahun, gak suge-suge, ini apa masalah saya? Kenapa kok saya nggak kaya-kaya? Jawabannya satu, belum waktunya. Belum waktunya. Ada orang nggak pernah berusaha, lahir ke dunia udah kaya. Ada yang seperti itu. Ya, berarti sudah waktunya lahir jadi kaya. Ada orang yang nggak pernah berusaha, tiba-tiba gali kebun di rumahnya, di halaman belakang rumahnya, dicangkul, tiba-tiba keluar emas. Nah, sudah waktunya kaya. Ya, makanya jawabannya mudah. Tapi apa yang mesti kita lakukan dalam mencapai hal itu? Kadang-kadang Allah berikan kepada kita kesempatan jalur lewat ikhtiar, ya. Kita ikhtiar kepada Allah, kita kerja. Allah ridhoi usaha kita, Allah jadikan kita sebagai orang yang banyak harta. Allah titipkan kepada kita banyak harta. Seperti itu. Nanti ada kalanya, ada waktunya, harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, Allah ambil lagi, ya. Sebagai orang-orang bertakwa, udah nggak kaget. Sudah waktunya Allah ambil, sudahlah Allah ambil. Seperti itu. Bahkan dulu apa buktinya kalau rezeki ini milik Allah? Dulu kan pernah ada ceritanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf saat itu. Bagaimana beliau ini ketika ingin berinfak, ketika ingin bersedekah, kata Rasulullah, besok sampai ketika di hari kiamat itu orang yang paling lambat masuk ke pengadilan itu adalah orang yang banyak hartanya. Karena sahabat ini mendengar hal itu, akhirnya besok hari semua hartanya diinfakkan biar habis semuanya. Tapi apa yang terjadi? Besok lusa Allah jadikan dia orang yang kaya lagi. Ya, ingat kata-kata saya, kalau sudah waktunya kaya, kaya. Kalau belum waktunya kaya, walaupun berusaha, nggak akan jadi kaya. Bukan merdeka, Pak. Oh iya, hari ini bulan ini bulan kemerdekaan, ya, harus merdeka. Alhamdulillah. Baik. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala kalau minggu lalu telah membahas kepada kita tentang larangan untuk mengerjakan riba, maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat 133 wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan kalian bersegeralah. Sebagian ulama menafsirkan sari' itu artinya berlomba-lombalah. Kalian berlomba-lombalah untuk mencapai pengampunan dari Allah. Ya. Kalau hari itu sudah terlanjur meriba, sudahlah meriba, yang lalu biarlah berlalu, jangan diulangi lagi. Kalau boleh, kalau punya kesempatan, punya harta, tutup ribanya, tinggalkan. Kalau boleh. Kalau nggak bisa ya sudah. Yang saat itu sudah kadung terjadi, terlanjur, ya kita tuntaskan, kita habiskan, kita hilangkan, selesai. Jangan ambil lagi. Kadang-kadang ada yang sudah, alhamdulillah, insya Allah Pak Ustadz, tahun ini riba saya semuanya selesai. Ya. Setelah itu gimana lagi Pak Ustadz, anak saya ini mau kuliah tapi nggak ada motor, udahlah akhirnya udah terakhir aja ya, satu kali lagi aja sambil motor meriba wis. Nah, bohong. Nanti setelah motor ada lagi itu,
ternyata betul ya. Makanya kalau boleh nanti ada bahasannya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka sudah bertaubat kepada Allah, janji nggak ngulangi lagi, mereka nggak akan tergelincir ke tempat yang sama sekali lagi. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka itu nggak akan meneruskan kesalahan apa yang mereka kerjakan itu. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Riba salah, bertaubat benar. Ketika mereka melakukan riba lagi, apakah mereka nggak tahu? Tahu. Wahum ya'lamun, mereka tahu. Riba itu salah, tahu mereka. Bertaubat sudah. Kenapa mereka kerjakan lagi? Nah, kalau orang bertakwa setelah bertaubat nggak akan diulangi lagi. Nah, itu dia. Ya salam. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, memberikan kepada kita barokah umur dan ilmu, memberikan kepada kita barokah harta, barokah rizki. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semuanya dalam kondisi tidak punya hutang, lepas dari riba, dalam kondisi sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti pas mau ditutup pengajiannya, saya berdoa kepada Allah, kita semuanya, masing-masing satu-satu di antara kita semuanya, insya Allah barangkali yang masih punya utang, semoga Allah lunaskan. Setelah hutangnya dilunasi, semoga Allah berikan kecukupan. Setelah Allah berikan kecukupan, Allah berikan barokah di dalam rezekinya. Setelah Allah berikan barokah dalam rezekinya, Allah berikan barokah dalam keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin arduha, dan surga yang luasnya as-samawati wal ardu, seperti luasnya langit-langit dan bumi. Uiddat, surga itu disediakan untuk siapa? Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa ini orang-orang bertakwa? Kita perhatikan contohnya. Barangkali ada dalam diri kita. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang mereka ini senantiasa berinfak, senantiasa bersedekah, senantiasa berbuat kebaikan, fis-sarra'i wad-dharra'i, walaupun dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, walaupun dalam kondisi mudah, walaupun dalam kondisi susah atau sulit, ya. Jadi orang-orang bertakwa ini ada dan tiadanya tetap seperti itu. Ya, makanya orang-orang bertakwa ini juga julukannya orang-orang yang istiqomah. Ya, seperti itu. Orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka baik dalam kondisi lapang walaupun susah, dalam kondisi senang walaupun sedih. Inilah orang-orang yang bertakwa. Dan siapa lagi orang-orang yang bertakwa itu? Wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang mereka ini menahan amarah, menahan marah. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Dulu pernah kita bahas Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau ini pernah menuliskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali rahimahullah, beliau ini pernah menuliskan di dalam kitab beliau ini ada 3 tingkatan orang yang memaafkan seseorang yang lain. Ya, tingkatan yang pertama dulu pernah kita bahas. Tingkatan yang pertama menahan amarah. Ada orang mencaci, mencela, menghina kita depan wajah kita. Apa yang mesti kita lakukan pertama? Menahan amarah. Nah, itu paling dasar. Kalau orang mencaci, baru 1 kata mencaci kita, yang kita keluarkan sudah 5 kali cacian. Ya, ini berarti bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang sabar. Orang yang sabar, begitu dicaci diam dia. Nanti ada kalimatnya. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Begitu melihat ada sesuatu, ya, langsung mengingat Allah. Langsung istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, seperti itu. Ya, sulit. Nah, itu dia. 1, tingkatan yang pertama adalah menahan amarah. Sudah kita tahan,
sudah kita berusaha untuk tidak jebol tanggulnya. Tingkatan yang kedua adalah memaafkan. Orang sudah mencaci, menghina, yang sudah menyumpah-nyumpahi kita tadi itu, kita maafkan. Ya Allah, maafkanlah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Nah, tingkatan yang kedua selesai. Lulus kita, lulus. Tingkatan yang ketiga adalah memberikan atau memperlakukan kebaikan kepada orang yang melakukan keburukan kepada kita. Ya, saya bilang tingkatan tertinggi dalam memaafkan seseorang ini adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Mau kasih contoh Nabi Muhammad SAW ketika ingin berdakwah ke Taif, dilempari batu, dilempari kotoran, dilempari kerikil. Gak pernah tuh Rasulullah bilang, laknat kalian, masuklah kalian semua ke neraka. Gak bilang seperti itu Rasulullah itu. Datang ke Taif, dicela, dicaci, dilempari batu, diam. Gak bilang apa-apa, gak pernah batin apa-apa. Ketika beliau keluar dari Taif, datanglah malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, berikanlah perintah, izinkanlah saya ingin mengangkat dua gunung ini, biar saya himpit mereka dengan gunung. Apa kata Nabi? Jangan. Nah, ini dia. Bukan hanya menahan amarah, tapi memaafkan penduduk Taif. Setelah memaafkan, mengangkat tangan beliau, ya Allah, jadikanlah mereka dan keturunannya sebagai orang-orang yang kelak akan beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Apa yang terjadi? Wasilah dari menjadi orang yang sabar, 3 tingkatan tadi sudah dicapai. Orang yang tadinya berbuat buruk kepada Nabi sekarang menjadi salah satu umat yang paling kuat berpegang teguh kepada Nabi. Taif dinobatkan sebagai salah satu kota yang paling kuat agamanya, paling kuat pendidikan Islamnya. Bahkan dulu pernah ada tren ya, kita kalau mau pergi pendidikan, kita lanjutkan di Taif, Taif gitu dulu. Saking kuatnya, berkat doanya Nabi SAW. Pernah kita bahas, jadi orang sabar itu nggak pernah mudah, mustahil, nggak pernah mudah. Tapi kalau kita sudah bisa menjadi orang yang sabar, kita akan jadi orang yang mulia. Itu dia. Nabi SAW jadi orang yang mulia. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sabar. Monggo. Baik, insya Allah saya jawab walaupun saya ini juga bukan termasuk orang yang sabar, Pak Angge. Saya akui memang saya ini juga bukan termasuk orang yang sabar ya. Kadang-kadang saya itu sedikit banyaknya masih suka marah-marah ya, walaupun pada diri saya sendiri. Dulu pernah saya dengar satu nasihat dari seorang syekh di Arab sana. Beliau bilang sabar ini dimulai dari kebiasaan kita dalam berlaku sehari-hari. Sabar ini kenapa tidak dimulai dari pendidikan, sama sabar ini dimulai dari kebiasaan. Gak ada ceritanya, gak ada sejarahnya ulama nulis dalam kitab tauhid bab sabar gitu. Ya ada, tapi bukan caranya, tapi fadilahnya. Kenapa? Karena sabar itu tidak diungkapkan dengan kata-kata, tapi dijelaskan dengan tindakan. Kalau setiap hari kita berusaha melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar, maka insya Allah dengan latihan itu lama-kelamaan kita akan jadi seperti apa yang kita inginkan tadi. Gampangannya seperti ini, ada orang yang kaget sedikit, baru kaget bilang ayam gitu. Sadar atau nggak sadar, suka atau nggak suka, dapat kaget sedikit dia, yang keluar ayam juga. Seperti itu. Bayangkan kalau ayam tadi itu diubah dengan istighfar. Suka nggak suka, sadar atau tidak sadar dia. Kalau kaget pasti yang disebut istighfar.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini tentang kebiasaan, bukan tentang teori ternyata. Ya. Jadi salah satu cara agar menjadi orang yang sabar adalah dengan latihan dan kebiasaan diri setiap hari-hari. Seperti itu. Saya juga dalam proses sabar, Mang. Bisa, Pak. Nah, itu dia. Kadang-kadang kalau Ustadz bilang itu kan mudah ya, Pak ya. Kayak apa namanya? Sabar itu nggak ada batasannya, Pak. Kalau ada batasannya, bukan sabar itu namanya. Itu betul. Itu betul. Nah, yang tahu batasan diri kita itu ya diri kita sendiri. Seperti itu. Ada kalanya kita ini sudah menyerah, dan akibat kita menyerah tadi itu akhirnya kita tertutup jalan kita. Nah, itu dia. Nggak bisa, Pak Ustadz. Pokoknya tetangga saya itu kalau berani nyelatu saya bakar rumah dia. Nah, itu sudah batas kesabaran saya, Pak Ustadz ya. Jangan sampai saya lihat batang hidungnya muncul di depan pagar saya. Nah, kalau enggak saya siram bensin, saya bakarin rumahnya sekarang. Nah, dalam itu enggak sabar namanya. Seperti itu, ya. Sabar itu, nah, ya. Pak, insya Allah itu bukan orang yang nggak sabar, Pak, tapi orang yang mencari solusi. Insya Allah seperti itu. Insya Allah, Pak, ya. Karena kadang saya itu bingung ya. Ini sabar atau naif gitu nggak bisa dibedakan ya. Seperti itu. Sama seperti itu, ada orang tetangga kita berbuat dolim walaupun kita sabar. Kita sabari diterus noy. Bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Ya Allah, nawa itu ya menghindarkan diri dari kekejian, ya Allah, datang ke rumahnya kita ingatkan dia. Kita marah, semoga Allah ampuni kita semuanya. Ya. Nah, kalau kucing ya, kadang ada tetangga saya itu sudah bukan kucing tapi ayam biasanya, ayam. Akhirnya apa? Akhirnya beliau ini beli racun tikus ya, dicampur sama dedek makanan ayam, taruh di pinggir halaman dia, dimakan mati, itu sudah qadarullah, Pak Ustadz ya. Itu berarti dia yang salah, bukan saya yang salah. Halaman saya sendiri kok yang saya tanami dedek ya. Salah siapa kemakan di sana? Wallahu alam ya. Wallahu alam. Insyaallah kiai-kiai, ustadz-ustadz yang lebih tahu dari saya insyaallah bisa menjawab hal ini. Baik, yang jelas Pak Nge, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan ya, semoga Allah memberikan kepada kita kelapangan dada ya, bukan ditambahkan kesabarannya, semoga Allah meringankan ujian kita ya, seperti itu. Baik, ya Allah ya. Pak, sudah Pak Nge, jangan bahas tentang sabar lebih jauh Pak Nge, sudah cukup Pak Nge, kemarin sudah testimoni saya Pak Nge, sudah testimoni. Wallah dalam, okay. Nah, baik. Itu mau saya bahas barusan. Baik. Baik. Saya jawab sekalian saya bahas ayatnya. Siapa lagi orang yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa? Walladzina idza fa'alu, orang-orang yang apabila mereka mengerjakan fahisyatan, kekejian. Fahisyah itu bisa berarti kekejian, kehinaan, sesuatu yang menjijikkan, itu disebut dengan fahisyah. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Artinya kalau sebagian mufassirin berpendapat fahisyah ini adalah dosa-dosa yang besar. Makanya dia disebut dengan hal-hal yang keji, hal-hal yang hina, hal-hal yang menjijikkan. Seperti itu. Seperti
Dosa-dosa besar ini apa? Suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ya, ini termasuk dari hal yang keji, hal yang hina. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila ketika hendak mereka ingin melakukan perbuatan kekejian, audolamu anfusahum, atau mereka hendak melakukan perbuatan yang dolim, menganiaya dirinya sendiri. Pernah saya bahas sebelumnya, dolim atau berbuat semena-mena, menganiaya diri, itu sebetulnya adalah perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Hari ini ketika di dunia, siapa orang yang berani mencuri? Pada ketika di dunia nggak ada balasan apa-apa. Bukan karena nggak ada balasan, Allah tunggu kapan dia bertobat dan mengembalikan harta yang dia curi. Tapi ada kalanya ketika sudah ditutup catatan amal, kembali dia kepada Allah, maka barang yang dia curi walaupun sedikit akan kembali kepada dia mudaratnya, balasannya, siksanya, ya, maka akan kembali kepada dia dengan dalam bentuk yang jauh lebih besar daripada apa yang telah dia curi. Jangan cerita tentang korupsi, ya. Ini cukup tentang barang-barang yang kecil-kecil saja, ya. Ada karyawan nggak sengaja, ya insya Allah nggak sengaja, ya, ataupun sengaja ngentit uangnya bosnya, ya. Tahu atau nggak tahu, sengaja atau nggak sengaja, balasan di dunia Allah tunggu dulu. Barangkali nanti dia mau bertaubat, barangkali nanti dia mau mengembalikan uangnya, minta maaf sama orang yang dia dolimi. Kalau nggak apa-apa. Ketika meninggal dunia nanti kembali kepada Allah, harta curian itu akan kembali kepada dia. Makanya disebut dengan dolamu anfusahum, mereka menganiaya diri mereka sendiri. Nah, orang-orang yang sudah mau atau telah mendolimi diri mereka sendiri, seketika langsung dzakarullah, langsung mengingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, langsung mereka ini beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya, ini ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tadi saya kasih contoh hal kecil saja. Naik mobil, naik motor. Salah satu bentuk zina yang paling sering kita lakukan itu adalah di jalan. Kita buka HP, ya, Pak Zainal misalnya, ya. Ini misalnya, ya, bukan kok begitu. Pak Zainal nggak pernah seperti itu, ya. Lagi buka Facebook, ya, lagi buka Instagram. Pertama yang disetel bagus. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Masya Allah. Menangis air matanya Pak Zainal. Di scroll lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Scroll lagi. Ya, ada ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Scroll lagi, scroll. Tiba-tiba habis di scroll, ya, lain yang keluar, lain yang keluar. Pak Ustadz, pandangan pertama ini tidak berdosa kata Allah, ya. Nggak usah kedip aja berarti saya itu. Ya salam, ya. Bukan Pak, maksudnya pandangan pertama itu maksudnya sekilas saja, ya, sekilas. Lihat langsung, ya. Lihat sebentar langsung ditutup matanya, istighfar kepada Allah, astagfirullah. Nah, seperti itu. Ini namanya pandangan pertama, ya. Bukan pandangan pertama langsung matanya lihat kayak gini. Masya Allah. Ya salam, ya. Ini bukan pandangan pertama namanya Pak nggih. Seperti itu. Nah, ini dia. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Termasuk ketika kita lagi naik motor di jalan, ya. Mata ini kadang-kadang niatnya nawaitu berangkat ke pasar, naik motor, lihat jalan. Awalnya lihat jalan, ada motor nyalip, seret. Siapa itu? Nah, baik. Pokoknya jenengan sudah paham maksud saya. Fastaghfaru lidunubihim. Langsung mereka ini minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Bisa seperti itu? Insya Allah. Insya Allah bisa. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Siapa lagi yang mau mengampuni? Siapa lagi yang mau memaafkan kita selain Allah? Tidak ada. Ini bukan pertanyaan tapi adalah satu kejelasan dari Allah bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang
mengampuni kita. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah ini tadi. Dan tidaklah meneruskan apa yang mereka kerjakan padahal mereka mengetahui. Ciri-ciri orang bertakwa mudahnya kalau menurut kalimat ini, orang yang tidak melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Pernah kita lakukan, pernah. Bertobat kita bertobat, enggak kita ulangi lagi. Inilah orang-orang bertakwa. Apa yang mereka dapatkan? Ini dia jawaban pertanyaan dari Abah Ihsan. Ulaika jazaa'uhum, mereka ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jazaa'uhum, balasan mereka maghfiratum mir rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun, dan surga. Surga yang bagaimana? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, orang-orang yang bertakwa ini sudah masuk ke surga, mereka masuk khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, kalau ada orang bekerja, kalau ada orang berusaha, maka sebaik-baik balasan bagi orang yang berusaha adalah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kerja dia misalnya jadi karyawan di sebuah toko, gaji 1 bulan lah misalnya 5 juta. Ini sebaik-baik karyawan di Sidoarjo, misalnya seperti itu. Yang lain gajinya 1 juta, 2 juta, dia 5 juta. Ya, maka sebaik-baik balasan bagi karyawan yang ada di Sidoarjo, misalnya seperti itu. Tapi kata Allah, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga. Apa itu surga? Mala ainun ra'at, kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala qalbil bashar. Surga itu apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya, dan belum pernah terpetik dalam bayangan kita, dalam benak kita belum pernah terpetik. Kita pernah bahas tentang surga, bahas tentang bidadari. Salah satu dari kenikmatan surga, apa itu? Bidadari. Baik, bidadari ini bagaimana caranya para ulama menggambarkan dalam kitab-kitab mereka, ya. Bidadari ini saking cantiknya, mereka ini diciptakan tidak muda, juga nggak pernah tua. Mereka Allah ciptakan dalam kondisi yang paling baik bagi mereka. Mata mereka seindah berlian. Apabila mereka minum, maka saking beningnya kulit mereka itu sampai samar-samar terlihat air itu mengalir di tenggorokan mereka. Apabila mereka ini memandang kepada kebun yang gersang jadi subur. Nggak sengaja mereka meneteskan air liur mereka ke lautan, air laut yang asin jadi manis. Mana pernah kita lihat perempuan yang sempurna ini? Yang ada ngiler badek ya badek ya kan, seperti itu. Tapi bidadari tidak seperti itu. Makanya disebut nggak pernah terbetik atau tidak pernah terbesit dalam pikiran kita. Baik, kita dalam. Jadi seperti ini Pak, bidadara dan semacamnya itu saya nggak pernah baca, nggak pernah dengar dalam Al-Quran, dalam hadis. Cuma ulama pernah membahas tentang hal ini. Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menurut sebagian ulama, memang disetting agar orang yang membaca ini faham. Coba kita perhatikan dalam satu hadis Nabi itu, Allah memberitahukan kepada Nabi bahwasannya pahala bagi orang-orang yang memaafkan orang lain itu, bahwa Allah akan membalas dia sebesar gunung Uhud. Ya. Gunung Uhud itu kalau kita perhatikan gunungnya termasuk dari gunung yang paling kecil. Gunung, tapi gunung yang kecil. Mungkin tinggi dia mungkin 1000-an lah, 1000 meter. Tapi kalau kita perhatikan gunung-gunung itu, gunung-gunung Merapi misalnya. Gunung Merapi itu, Bapak kameramen berapa? Oh lagi tidur. 2000 ya. 2000. Gunung Everest, Gunung Himalaya, mereka sampai 8000. 8000, 9000. Seperti itu. Kenapa hadis Nabi nggak pernah, maka Allah akan berikan kepada mereka balasan sebesar Gunung Everest gitu.
Karena pada saat itu Nabi dan para sahabat tinggal di Madinah, yang mereka lihat gunung Uhud. Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Saat itu Nabi dan para sahabat tinggal di satu padang yang gurun terik. Apa yang menjadi suatu kenikmatan bagi mereka kalau mereka lihat air yang mengalir dari bawah. Nah, agar orang yang diajak ngomong ini paham, maka yang dijadikan perumpamaan itu adalah ya hal-hal yang nikmat menurut Nabi dan para sahabatnya. Nah, wahyu itu hanya turun kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul memiliki kelamin atau memiliki jenis laki-laki. Maka bagaimana cara Allah agar Nabi dan para Rasul tadi itu paham? Ya ditunjukkan bidadari. Seperti itu. Wallahu a'lam. Andaikan dulu ada Nabi yang mungkin dari kalangan perempuan ya. Wallahu a'lam. Tapi setahu saya, pernah dengar saya selama ini, Nabi dan Rasul selalu berasal dari laki-laki. Makanya hanya ada bidadari, nggak ada bidadara dan ya. Kemudian surga itu nanti ya diceritakan dalam hadis-hadis atau di dalam kitab-kitab itu, nanti surga itu ada sungai-sungai yang mengalir dari bawahnya, sungai yang terbuat dari susu, sungai yang terbuat dari khamar. Kenapa? Karena pada masa itu Nabi dan para sahabatnya itu salah satu minuman favoritnya itu tadi susu, anggur yang difermentasi jadi khamar tadi, tapi tidak memabukkan ya. Seperti itu. Kalau andaikan saat itu sudah ada misalnya di dalam Al-Quran nanti di juz 30 ada namanya dan demi kuda-kuda perang. Kuda perang, karena saat itu masih ada cuma ada kuda. Coba saat itu sudah ada supra, mungkin demi supra, ya kan? Misalnya seperti itu. Ini hanya perumpamaan Pak Nggih, bukan sebagai nanti saya viral Pak Nggih mboten, ya. Jadi ini hanyalah menjadi satu agar orang yang diajak bicara tadi itu paham. Makanya dibuat perumpamaannya berupa sesuatu yang mereka pahami saat itu. Ya. Dan demi langit-langit dan bumi. Ya. Arduhas samawati wal ard. Pokoknya saat itu yang paling luas, yang paling lebar, yang paling kita lihat itu apa? Ya kita lihat itu adalah langit-langit. Paling luas itu adalah bumi. Ada tidak planet yang lebih luas daripada bumi? Banyak. Kenapa harus bumi? Ya karena saat itu Nabi dan para sahabat tinggalnya di mana? Di bumi. Seperti itu. Ya, baik. Seperti ini jawabannya. Ya, baik. Siapa itu mereka orang-orang yang bertakwa itu? Apa yang mereka dapatkan orang-orang yang bertakwa? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka mendapatkan balasan berupa pengampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka orang-orang yang bertakwa tadi itu akan kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat baik atau orang yang beramal ya di situ. Apa bedanya jaza dengan ajar? Kalau jaza itu lebih ke umum. Perbuatan kebaikan dibalas dengan perbuatan baik, ini namanya jaza. Perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk, namanya jaza. Tapi kalau ajar itu dalam bahasa Arab lebih ke upah. Orang yang bekerja akan mendapatkan ini, seperti itu. Nah, itu lebih betul. Itu lebih menggunakan kalimat ajar, seperti itu. Jadi ajar itu lebih ke perbuatan yang dilakukan setara dan kemudian dibalas dengan apa yang dia lakukan tadi. Kemudian ajar ini juga kalau dalam Al-Quran biasanya hanya digunakan hanya untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya kalau jangan perhatikan di Al-Quran terjemah, kita perhatikan di tafsir-tafsir itu, ajar itu selalu bermakna pahala. Seperti itu. Karena memang ajar itu menyangkut sesuatu yang baik. Sekarang mana ada cerita orang yang bekerja akhir bulan dapat gaji nggak senang, nggak ada cerita seperti itu. Pasti senang. Nah makanya balasan yang menyenangkan itu disebut dengan ajar. Ya seperti itu. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal atau orang-orang yang
bekerja. Insya Allah ngaji kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam berusaha, dalam bekerja, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita dari riba, dimudahkan kita dalam melunasi hutang ya. Semoga kita semuanya kelak meninggal dunia dalam kondisi cukup amal, cukup rezeki ya. Semoga kita semuanya kelak meninggal dunia dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.